Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, Alhamdulillah anak ibu, pada kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan materi kita di tema 5 subtema 2. Nah, pada pembelajaran kali ini insya Allah ibu akan masuk ke muatan kita yang pertama di subtema kita yang baru, yaitu subtema 3. Kita akan masuk ke muatan matematika masih mengenai pecahan. Namun apa yang akan kita bahas materi pecahan di subtema 3 kita kali ini? Nah, apakah ada dari anak ibu yang sudah membaca bukunya? Atau sudah melatih dirinya mengerjakan latihan-latihan yang ada pada subtema 3? Nah, ibu yakin ada di antara anak ibu yang sudah bersemangat. Nah, baiklah anak ibu, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita di pagi hari ini, seperti biasa, kita awali segala kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah ya. Untuk apa? Untuk mengharap kemudahan, keberkahan, keridhaan, serta kelancaran dari Allah Azza wa Jalla ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah anak ibu, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Nah, diharapkan anak ibu setelah menyimak apa yang ibu jelaskan pada pembelajaran ini, pada video kali ini, anak ibu mampu menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut sama. Serta anak ibu juga mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan atau berhubungan dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Gimana itu ya Bu ya? Ada yang sudah tahu anak ibu? Nah, baiklah kita mulai pembelajaran kita kali ini ya. Sudah disiapkan semua alat tulisnya. Seperti biasa, buku tema dan alat tulis itu merupakan fasilitas yang mendukung anak ibu untuk bisa mampu memahami lebih baik lagi apa yang ibu jelaskan. Anak ibu bisa mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari penjelasan yang ibu paparkan. Nah, anak ibu seperti biasa, yang pertama, ibu ingin mengingatkan kembali anak ibu, apa sih itu pecahan? Ada yang masih ingat apa itu pecahan? Ya betul ya nak, pecahan itu bisa kita katakan sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan juga terdiri dari pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh per ya nak. Pembilang untuk bagian angka di atas, penyebut untuk angka di bagian bawah. Lalu ibu akan mengulang kembali pemahaman anak ibu dalam menyatakan bilangan dalam suatu pecahan. Nah, sekarang anak ibu bisa lihat, tulislah pecahan sesuai gambar di bawah ini. Nah, katakanlah ada berapa bagian pada gambar yang pertama, itu gambar apa nak? Ya, gambar pepaya ya. Pepayanya ada berapa bagian? Ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintar sekali. Kalau ibu ambil satu bagian, maka dinyatakan sebagai 1 dari 8 pecahan. Atau 8 bagian, 8 potong. Berarti dinyatakan 1/8. Masih ingat ya nak? Insya Allah anak ibu semuanya masih ingat ya. Terus Bu, kalau yang ini gimana? Yang bolu? Sama juga. Ada berapa potong ini bolunya dari keseluruhan? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 potong kue bolu dari keseluruhan. Jika ibu ambil satu bagian bolunya, maka bisa dinyatakan sebagai 1 dari 16 potong, atau bisa dituliskan 1/16. Paham anak ibu? Paham ya, mudah-mudahan anak ibu pintar semua, masih ingat pembelajaran kita yang terdahulu. Nah, untuk nomor 3 dan 4 begitu ya, saya lakukan hal yang sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, lalu bagaimana Bu jika soalnya berkaitan dengan soal cerita yang berkaitan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari? Wah, sama saja. Misal ya,
Rasti membelah buah semangka menjadi 10 bagian sama besar. Wayan makan 1 bagian semangka dan Melani makan 1 bagian semangka juga. Berapa bagian semangka yang dimakan Wayan dan Melani? Nah ini dia. Wayan tadi Rasti membelah semangka menjadi berapa? 10 bagian. Katakanlah semangkanya ini ya, Ibu bagi menjadi 10 bagian, harus sama rata. Karena itu adalah syarat dari pecahan yang sempurna ya. Harus dibagi sama rata. Bagaimana ini baginya ya? 1, 2, 3, 4. Oh masih kurang. Kita bagi sama rata ya. Soalnya kalau nggak rata nanti bukan pecahan. 1, 2, 3, 4. Gini ya nak. Sebentar ya, Ibu bagi dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Katakanlah ini adalah pecahan yang sama rata. Karena Ibu sulit menulisnya di sini ya nak ya. Nah, ada 10 bagian dari semangka yang dipotong oleh Rasti. Nah, ternyata Wayan itu makan 2 bagian semangka dan Melani makan 1 bagian semangka ya. Berapa bagian semangka yang dimakan oleh Wayan dan Melani? Nah, Wayan makan 2 bagian. Berarti Wayan makan 2/10. Sementara siapa nak? Melani makannya 1 bagian. Nah ini makan si Melani ya. Melani makan 1/10. Berapa bagian semangka yang dimakan Wayan dan Melani? Berarti totalnya nih. Tadi Wayan makannya 2/10. Terus Melani makannya 1/10. Berarti berapa yang dimakan Wayan dan Melani? Berarti ditambahkan. Wayan makan 2/10 ditambah si Melani 1/10. Nah, masuklah kita materi kita tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Terus gimana menyelesaikannya Bu? Kan belum pernah belajar ini. Nah ini makanya Ibu jelaskan ya. Jika kita menyelesaikan pecahan dengan penyebut yang sama, penyebut yang mana? Yang bagian bawah ini ya. Nah ini penyebutnya sama, maka anak Ibu tinggal tulis saja langsung jawabannya dengan penyebutnya 10. Tulis seperti penyebut yang sama tadi. Lalu pembilangnya tinggal ditambah sesuai dengan soalnya tadi. Jadi pembilang kita 2 dan 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi bagian yang dimakan oleh Wayan dan Melani itu berjumlah 3/10. Sudah paham anak Ibu? Mudah-mudahan ya. Nah sekarang kita masuk ke soal yang kedua supaya anak Ibu makin paham ya. Rasti makan 2 buah semangka dan Ahmad makan 2 bagian juga semangka. Nah, ini ya. Hapus dulu. Nah ini Rasti makan 2 bagian semangka. Berarti yang ini untuk Rasti ya. Rasti ambil 2 bagian. Berarti bagian Rasti kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 2/10. Karena Rasti makan 2 dari 10 potong yang dipotong tadi. Dan Ahmad makan juga 2 potong atau 2 bagian. Berarti yang ini untuk Ahmad ya. Berarti Ahmad juga makan 2/10 bagian. Lalu pertanyaannya, berapakah bagian total yang dimakan oleh Rasti dan Ahmad? Kalau dia bilang begitu berarti berapa semuanya? Kalau semuanya, jumlahnya, totalnya yang dimakan berarti ini ditambah ya nak ya. Tadi Rasti makannya 2/10 Bu. Terus si Ahmad juga makan 2/10 Bu. Jadi totalnya berapa? Oh ternyata pecahan berpenyebut sama. Berarti jawabannya pasti penyebutnya sama. Tulis lagi. Setelah itu tinggal lihat pembilangnya. Tinggal jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 2. Hasilnya
4. Pintar. Oh, berarti yang dimakan sama Rasti dan Ahmad 4/10 ya? Oh iyalah, betul sekali. Sudah mengerti anak ibu apa yang ibu jelaskan? Ya, mudah-mudahan ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang coba anak ibu kembali mereview pengetahuan anak ibu mengenai pecahan ya. Nah, untuk lambang pecahan berikut, silahkan tentukan nilai pembilang, penyebut, dan bagaimana cara membacanya. Untuk soal yang nomor 1, ibu contohkan ya, pembilangnya berapa. Kalau angkanya begini, ingat ya, pembilang itu adalah angka di bagian atas pecahan. Berarti pembilangnya 2. Penyebutnya berapa? 6. Bacanya bagaimana? 2/6. Gitu bacanya ya. Begitu juga untuk nomor 2. Pembilangnya berapa? Yang di atas angkanya apa? 4. Tulis 4. Penyebutnya berapa? 7. Tulis lagi 7. Lalu bacanya bagaimana? 4/7. Begitu ya. Insya Allah anak ibu paham lah. Ini ibu mengulang kembali apa yang sudah pernah kita pelajari di pembelajaran kita yang terdahulu. Bisa anak ibu latih kembali di nomor 3, 4, dan 5 ya. Nah ibu ada lagi contoh soalnya nih. Kita menyelesaikan soal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari ya nak ya. Wayan dan teman-temannya baru saja selesai berlatih menari. Mereka merasa kelelahan. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Ketika beristirahat itulah Rasti datang membawa sebuah pepaya yang sudah matang. Pepaya itu dibelah menjadi 8 bagian yang sama besar. Nomor 1, Wayan memakan 1 bagian pepaya dan Togar memakan 1 bagian pepaya pula. Berapa bagian pepaya yang dimakan Wayan dan Togar? Nah, itu seperti biasa ya nak. Jika soalnya dalam bentuk cerita begini atau masalah yang berbentuk berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, anak ibu nyatakan dulu kalimat tadi menjadi pecahan. Seperti halnya, Wayan memakan 1 bagian pepaya. Berarti berapa itu pecahannya? Tentu 1. 1 dari berapa potong yang dipotong Rasti tadi? 8. Berarti 1/8. Sementara Togar juga makan 1 dari bagian 8 pepaya tadi. Maka sama juga dinyatakan dengan 1/8. Maka pertanyaannya, berapa bagian pepaya yang dimakan Wayan dan Togar? Tentu sama. Karena dia bilang menanyakan jumlah atau total keseluruhan, maka ini adalah soal penjumlahan. Tinggal ditambah 1/8 ditambah 1/8. Lalu, oh ternyata ini pecahan dengan penyebut yang sama. Berarti jawabannya tinggal tulis aja Bu, ya 8 penyebutnya. Ya betul sekali. Berarti pembilangnya tinggal ditambah. Iya, begitu saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah berarti jawabannya 2/8. Begitu juga dengan soal nomor 2 dan nomor 3. Kalau sudah dinyatakan begini tinggal kita masukkan saja. 8 penyebutnya, 2 ditambah 1, berarti 3/8. Nah, sekarang pertanyaannya nomor 3. Berapa bagian yang telah dimakan Wayan, Togar, Rasti, dan Melani berdasarkan hasil penjumlahan nomor 1 dan 2? Ini mudah saja ya nak. Nomor 1 jawabannya berapa? 2/8. Nomor 2 jawabannya 3/8. Ya tinggal dijumlah. Oh ini juga pecahannya sama penyebutnya. Oh, berarti jawabannya tinggal tulis ya. 8, 2 ditambah 3 itu 5. Berarti 5/8 jawabannya. Sudah paham anak ibu? Sudah ya insya Allah nak ya. Nah sekarang ibu masuk ke latihan anak ibu yang terakhir ya. Nah coba anak ibu lihat. Misalkan ibu sudah langsung kan berikan soalnya dalam bentuk pecahan langsung. Nggak pakai soal penyelesaian sehari-hari. Ini lebih mudah, anak ibu tinggal kerjakan seperti biasa ya. Ingat, kalau penyebutnya sama, langsung tuliskan jawaban penyebut sama seperti soalnya. 6, 2 ditambah 3, 5. Begitu juga untuk soal nomor berikutnya, semuanya sama.
Berarti cuma tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap ditulis sama. Ini juga penyebutnya tetap 8. 5 tambah 3 itu 8. Begitu juga untuk soal berikutnya yang lain sama ya. Oh, ini soal nomor 5 ini tidak ya nak ya, karena belum kita bahas ya. Sudah mengertikah anak ibu apa yang ibu jelaskan? Ya, mudah-mudahan ya anak ibu bisa memahami dengan baik apa yang ibu jelaskan. Nah, alhamdulillah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan, jika berpenyebut sama, maka anak ibu hanya langsung memperhatikan angka dari pembilangnya saja dengan cara melakukan penjumlahan atau pengurangan seperti biasa. Jadi, kalau dia penjumlahan dengan penyebut yang sama, maka anak ibu tinggal jumlahkan pembilangnya. Lalu jawaban penyebutnya sama seperti soal, tidak perlu dijumlah. Ya nak? Nah, baiklah anak ibu, untuk pembelajaran kita kali ini ibu cukupkan sampai di sini. Semoga anak ibu mendapatkan manfaat dari apa yang ibu jelaskan dan Allah mengangkat segala kebodohan dari diri kita. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.